Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai best-best yang ada di luar sana, yang lagi makan, lagi minum, yang lagi bekerja tetap semangat. Kembali lagi nih sama kita berdua, saya Guri. Saya Vina di acara Q&A seputar hukum. Kali ini kita dapat pertanyaan dari Katu Bagus Mualim. Bagus, bagus. Hai Kak, mau nanya soal barang KW. Di pasaran kan masih banyak banget beredar jual beli barang KW. Ada nggak sih aturan yang mengatur tentang itu? Makasih. Ya memang banyak sih ya Kak. Orang-orang yang memaksakan untuk memakai barang branded, tapi ekonominya sulit. Jadi belinya barang KW. Jadi ngutang mana-mana nih. Terus gimana tuh Kak? Ada nggak sih aturan yang mengatur soal itu? Ya, sebelum kita menjawab pertanyaan inti dari Kak Bagus Malim nih tentang aturan hukum mengenai barang KW. Jadi perlu kita ketahui, Vin. Jadi istilah KW ini muncul untuk menunjukkan barang-barang tiruan atau palsu dari produk yang mereknya telah didaftarkan, gitu kan, Vin. Terus biasanya barang-barang ini tuh merujuk ke barang-barang branded mewah seperti tas, sepatu, jam tangan, baju dan lain-lain. Nah, merujuk untuk aturannya itu dalam Undang-Undang Merek dan Indikasi Geografis atau MIG itu sebenarnya istilah KW ini tidak ada, Vin. Nah, namun dalam ketentuan lain bisa dikaitkan juga nih dalam pasal 100 Undang-Undang MIG. Satu, setiap orang yang dengan tanpa hak menggunakan merek yang sama pada keseluruhannya dengan merek terdaftar milik pihak lain untuk barang dan atau jasa sejenis yang diproduksi atau diperdagangkan dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 tahun, Vin. Dan dendanya itu paling banyak 2 miliar rupiah. Nah, di ayat keduanya, setiap orang yang dengan tanpa hak menggunakan merek yang mempunyai persamaan pada pokoknya dengan merek terdaftar milik pihak lain untuk barang atau jasa yang sejenis yang diproduksi atau diperdagangkan dipidana penjara paling lama 4 tahun dan dendanya 2 miliar rupiah. Nah, untuk di ayat ketiganya, setiap orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat 1 dan ayat 2, yang jenis barangnya mengakibatkan gangguan kesehatan, gangguan lingkungan hidup, dan atau kematian manusia, dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 tahun dan atau denda paling banyak 5 miliar rupiah gitu, Vin. Berarti kalau misalkan memproduksi barang KW juga termasuk ke dalam pelanggaran merek ya Kak? Ya betul, Vin. Jadi perbuatan memproduksi dan memperdagangkan suatu barang tiruan dalam hal ini kita misalkan jual tas KW nih, yaitu merupakan bentuk pelanggaran merek. Nah, selain itu juga jerat pidana dalam pasal 100 MIG ini juga terdapat ketentuan lain, Vin. Dalam pasal 102 bahwa setiap orang yang memperdagangkan barang dan atau produk yang diketahui atau patut diduga mengetahui bahwa barang atau jasa atau produk tersebut merupakan hasil tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam pasal 100 dan pasal 101 dipidana dengan pidana kurungan paling lama 1 tahun atau dendanya itu paling banyak 200 juta rupiah. Berarti Kak kalau misalkan memproduksi, memperdagangkan itu termasuk ke dalam pelanggaran merek. Lantas bagaimana kalau kita sebagai pembeli nih, ada nggak hukumnya Kak? Apa kita termasuk melanggar merek juga atau gimana Kak? Jadi pada dasarnya sanksi hukum yang mengenai pembeli barang KW sebenarnya dalam Undang-Undang MIG atau Merek dan Indikasi Geografis ini tidak menjangkau untuk konsumen pembeli barang KW atau tiruan. Sehingga pihak yang dikenakan sanksi atas pelanggaran merek tersebut adalah pihak yang memproduksi dan yang menjual barang KW tersebut. Nah untuk pelanggaran merek ini termasuk delik apa Kak? Delik aduan atau delik biasa?
Nah, jadi berdasarkan pasal 103 Undang-Undang Merek dan Indikasi Geografis menggolongkan tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam pasal 100 sampai dengan 102 Undang-Undang Merek dan Indikasi Geografis itu sebagai delik aduan dan bukan delik biasa. Nah, dalam hal ini berarti bahwa pasal-pasal dalam Undang-Undang Merek dan Indikasi Geografis ini diberlakukan setelah adanya laporan dari seseorang yang dirugikan atas perbuatan orang tersebut, gitu, Vin. Nah, untuk pertanyaan dari Kak Tubagus Mualim, adakah peraturan yang mengatur mengenai beredarnya barang KW di pasaran? Jawabannya ada dalam Undang-Undang Merek dan Indikasi Geografis dalam pasal 100 sampai 102. Jadi buat Kak Tubagus, terima kasih sudah memberikan pertanyaan, dan buat kalian juga yang ingin bertanya seputar hukum, bisa komen nih di kolom komentar kita, dan terima kasih buat yang nonton video ini. Jangan lupa like, comment, share, subscribe, dan juga aktifin lonceng notifikasinya agar kalian bisa mengetahui video terbaru dari kita. Oke semuanya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.